Bab 046. Apa paman sudah baik-baik saja? Tanya Sam mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya ia juga menghindari amukan Farah, maka dari itu ia langsung memulai untuk bicara. Aku sudah baik-baik saja, Sam. Di mana kakakmu? Kurang ajar sekali dia. Calon mertuanya sudah sadar, bukankah seharusnya dia datang ke sini? Gerutu Tuan Danu masih dengan suara yang lemah. Hal itu lantas membuat ketiga orang lainnya tertawa bersama. Via tersipu ketika ayahnya menyebut dirinya sebagai calon mertua. Ia sungguh tak menyangka jika hubungannya sudah sampai pada tahap ini. Di mana jenjang yang mereka tapaki sudah makin serius. Padahal mereka belum lama saling mengenal. Zidane sedang ada mengurus sesuatu yang penting, ayah. Mungkin sebentar lagi ia akan sampai, jelas Via seraya mengelus-elus lengan ayahnya. Dan lagi kehadiran kami memang kakak yang mengatur agar sementara tadi kakak ipar dapat kami temani, tambah Sam. Kakak ipar, hahaha, Tuan Danu tertawa kecil sambil menahan sakit pada dadanya karena ia paksakan untuk bergerak. Jadi kau sudah mendapat restu dari keluarga Pratama? Tuan Danu menyentuh tangan putrinya. Kalut perasaan Via saat ini. Ia tak mungkin mengatakan pada ayahnya bagaimana nyonya besar itu tak menyukainya hingga tak memberi restu sedikit pun pada hubungan Via dan putranya. Bahkan nyonya besar itu telah menyiapkan seorang wanita untuk menjadi calon istri untuk Zidane. Tak mungkin Via menjabarkan semuanya di saat kondisi ayahnya yang masih lemah seperti ini. Saat ini Via hanya bisa memasang senyum manisnya. Ia enggan menjawab iya ataupun tidak. Kebenarannya akan ia sembunyikan, akan ia tutupi dari ayahnya hingga nanti ayahnya sudah lebih baik. Pikir Via seperti itu sekarang. Baiklah, sesungguhnya Tuan Danu menangkap hal aneh yang disembunyikan oleh putrinya itu. Belasan tahun ia merawat Via, tentu saja ia tahu setiap detail kecil gelagat Via. Tapi ia juga paham sekeras apapun Via menyembunyikan sesuatu darinya, suatu saat ia pasti akan mengatakannya langsung pada ayahnya. Paman, kami permisi dulu. Nanti kami akan kembali lagi. Sam sudah menggenggam tangan Farah dan menariknya perlahan agar mereka berjalan beriringan. Farah yang tiba-tiba ditarik oleh Sam pun tertegun, wajahnya memerah menatap tangannya yang sedang digenggam oleh pria itu, kemudian ia mendongakkan kepalanya untuk melihat ekspresi Sam yang ternyata memasang wajah datarnya. Jangan terus melihatku, nanti kau suka, Sam berucap dengan wajah datar. Membuat Farah akan menyahut kesal. Beri ayah dan putri itu waktu untuk bicara, baru saja akan membuka mulutnya, Sam sudah kembali meneruskan ucapannya dengan wajah serius. Genggaman tangan itu terasa lembut namun kokoh, tak dapat terlepas. Farah hanya bisa menurut saat ini. Mereka berjalan beriringan di lorong sunyi rumah sakit itu. Sayang, panggil Tuan Danu sambil mengelus kepala putrinya. Ayah, Via rindu sekali dengan ayah. Via memeluk lengan ayahnya. Sayang. Ayah juga rindu kamu, putriku. Tuan Danu kembali mengusap-usap pucuk kepala Via. Tapi ayah lebih rindu ibumu, sayang. Ayah sudah lama tak bertemu dengan ibu, ucap Tuan Danu sendu. Ayah, apa yang ayah katakan? Jangan berpikir macam-macam ayah, kecam Via namun tetap mempertahankan pandangan lembutnya. Ayah hanya rindu saja, apa salahnya? Memangnya kau tidak rindu dengan mendiang ibumu? Tanya Tuan Danu acuh. Tentu saja Via rindu ayah, sangat rindu. Tapi Via tak mungkin menemui ibu, bukan? Mata Via berubah sendu. Ia menundukkan kepalanya dalam. Sayangku, ingat untuk selalu mengirimkan doa untuk mendiang ibumu. Dengan begitu ia akan selalu menjagamu dari sana. Tuan Danu menunjuk ke atas di mana mendiang istrinya sudah tenang di alam yang berbeda. Dan ketika ayah nanti menyusul ibumu, kau juga harus terus mengirimi kami doa ya sayang. Tuan Danu mengelus lagi pucuk kepala Via. Ayah, kumohon hentikan. Tangis Via pecah karena tak tahan mendengar ucapan-ucapan yang mengisyaratkan suatu keanehan. Ceklek, suara pintu terbuka dari luar. Zidane, seru Via dengan suara gemetar karena isak tangisnya. Via? Ada apa?
Zidan berjalan cepat ke arah Via. Hei bocah, apa bahkan kau lupa dengan sopan santunmu? Celetuk Tuan Danu seraya tersenyum. Oh, astaga, maaf paman aku melupakanmu. Zidan memeluk Tuan Danu yang masih berbaring. Syukurlah, akhirnya paman siuman juga, ucap Zidan seraya melepas pelukannya. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke arah Via yang sedang tertunduk. Zidan membuat isyarat mata dengan Tuan Danu. Ada apa dengan Via, paman? Tanya Zidan yang matanya melirik ke arah Via sekilas. Entahlah, Tuan Danu menjawab dengan mengedikkan bahunya. Biarkan Via keluar, ada yang harus aku bicarakan hanya berdua denganmu, Zidan, perintah Tuan Danu dengan mengarahkan matanya ke arah luar ruangan. Baiklah, Zidan menganggukkan kepalanya tanpa bersuara. Sayang, aku meninggalkan sesuatu pada Sam. Bisakah kau mengambilnya untukku? Pinta Zidan hati-hati pada Via. Apa-apaan ini? Aku tahu mereka pasti akan membicarakan hal serius kali ini. Aku harus tahu sesuatu, gumam Via dalam hati. Kebetulan saat itu Via sedang memegang ponselnya. Benda pipi itu memberikannya sebuah ide. Ya? Baiklah, Via memasang wajah ragu dan meletakkan ponselnya di atas nakas dekat ranjang ayahnya. Kemudian ia melangkah keluar ruangan itu. Setelah menutup pintu, Via pun tersenyum. Karena sebelumnya ia telah menyalakan perekam suara pada ponselnya agar ia dapat mengetahui apa yang akan dibahas oleh ayah dan kekasihnya itu. Jangan harap kalian bisa menyembunyikan sesuatu dariku, kecam Via dalam hatinya sambil tersenyum. Tuan Danu berusaha mendudukkan dirinya di ranjang dengan sedikit tenaga yang ia punya. Zidan mengetahui hal itu langsung berinisiatif membantunya. Bukankah tadi paman sempat kritis? Lalu bagaimana sekarang paman bisa terlihat baik-baik saja? Tanya Zidan seraya membantu Tuan Danu untuk duduk. Benarkah? Yang aku tahu saat ini aku merasa lebih baik, jawab Tuan Danu dengan santainya seperti tak pernah terjadi sesuatu pada dirinya. Sudah begini bisa-bisanya paman masih bercanda, tegur Zidan sambil menggelengkan kepalanya melihat pria parubaya yang berusaha terlihat tak ada masalah dengan dirinya. Aku tidak bercanda, aku serius. Aku merasa baikan, dan yang aku rasakan kini hanyalah sebuah rindu yang sangat besar pada mendiang istriku, ucap Tuan Danu mengalihkan pandangannya ke arah depan. Zidan memahami maksud perkataan Tuan Danu. Ia lalu menatap pria tua itu dengan mata sendu. Sepertinya ia tahu alasan apa yang membuat Via menangis tadi saat ia masuk. Tapi sungguh saat ini Zidan sedang tak memiliki kalimat-kalimat menghibur atau sebagainya untuk diucapkan kepada Tuan Danu. Karena pikirannya sedang bercabang dengan urusannya untuk membuat perhitungan kepada Tuan Bram, biang kerok semua permasalahan ini. Tolong jangan mengatakan apapun lagi, Paman. Via masih membutuhkan dirimu, Zidan pikir hanya kalimat itu yang tersirat di benaknya saat ini. Di mana hanya Via alasan yang dapat ia buat supaya Tuan Danu mau kembali berjuang untuk kehidupannya. Ya, baiklah, Tuan Danu tak ingin berdebat. Kau sudah menyelidiki kecelakaan yang terjadi padaku, Tuan Danu telah merubah ekspresinya menjadi serius. Tentu saja, Tuan Danu mengangguk mendengar jawaban pasti dari Zidan. Beberapa hari yang lalu seseorang datang berkunjung. Orang itu mengatakan bahwa ia adalah salah satu orang suruhan Bram. Tapi anehnya ia tidak melakukan apapun padaku. Malahan orang itu hanya mengingatkan aku untuk segera menyelamatkan putriku dari bayang-bayang keserakahan Bram. Selagi ia belum mencapai tujuannya, maka Bram akan terus berusaha untuk menyingkirkan aku dan putriku. Begitulah pesannya padaku, jelas Tuan Danu pada Zidan yang menatapnya lekat. Orang itu tidak berbohong kepadaku, batin Zidan yang merajuk pada Yohan. Tuan Danu menghela nafasnya panjang sebelum melanjutkan kalimatnya. Karena peringatan yang Yohan berikan kepadanya cukup membebani hati dan pikirannya saat ini. Sesungguhnya ia tak ingin mengumandangkan perang dengan adiknya sendiri, saudara-saudara yang hanya ia miliki. Tapi mengingat tabiat adiknya yang sangat buruk,
Apalagi yang bisa ia lakukan selain melindungi harta berharganya, Via. Zidane, selidiki dari mana Bram bisa mendapatkan saham yang sebesar itu. Aku mencurigai sesuatu, karena tidak mungkin ia mempunyai uang sebanyak itu, pinta Tuan Danu pada Zidane yang masih mendengarkannya dengan seksama. Baik, Paman, Zidane berpikiran sama dengan Tuan Danu. Pasti ada seseorang yang lebih besar di balik semua ini. Ah ya, Paman. Tapi bagaimana bisa kebetulan Paman kembali tak sadarkan diri setelah orang itu masuk ke ruangan ini? Zidane tiba-tiba teringat dengan kondisi Tuan Danu setelah kedatangan Johan. Butuh beberapa waktu bagi Tuan Danu untuk mengatakan alasan kondisinya yang tiba-tiba menurun saat itu. Ia kembali menghela nafas beratnya. Dadanya masih terasa nyeri akibat kecelakaan waktu itu, pula dengan otaknya yang terus memikirkan Via. Sebenarnya rasa lelah telah bergelayut membebani bahunya sejak lama. Kini saat ia terbaring dan tak mengurus satu masalah pun, rasanya ringan sekali beban yang ia tanggung sekarang. Ia lelah mencampuri urusan duniawi ini, urusan yang tak akan pernah terselesaikan bila menyangkut uang. Ditambah lagi sudah belasan tahun ia sendiri, memikul tanggung jawab besar sebab memainkan peran sebagai ayah maupun ibu bagi Via. Rasanya ia sudah ingin menemani mendiang ibunya Via itu di surga sana. Rasanya sudah tak ingin ia mencampuri urusan yang tak ada habisnya ini. Tapi entahlah, pasti akan selalu ada hikmah di balik semua kejadian. Pun sama dengan dirinya yang sadar kembali. Pasti ada sebuah alasan, setiap kali Tuhan menentukan nasib seseorang. Aku sudah mengatakan sebelumnya bukan. Aku sangat rindu dengan mendiang istriku. Tuan Danu membuang mukanya ke arah lain agar Zidane tak melihat ekspresinya saat ini. Paman, tegur Zidane mencoba menghentikan pembicaraan yang makin membuat hatinya ngilu. Zidane, jagalah putriku dengan baik. Lindungi dia, Zidane. Cintai dia sepenuh hatimu walau dunia menentang hubungan kalian. Hanya kau yang bisa aku andalkan saat ini, Zidane. Tuan Danu masih melempar pandangannya ke arah lain. Aku menitipkan Via padamu. Kali ini Tuan Danu menoleh ke arah Zidane dengan raut kesedihan yang terpampang nyata dalam wajahnya. Paman, tegur Zidane dengan suara pelan. Ia tak mampu melihat raut wajah itu. Zidane meraup wajahnya kasar dengan satu tangannya untuk menghilangkannya perasaan tak nyaman dalam hatinya saat melihat wajah Tuan Danu yang begitu sedih. Baik, Paman. Sebelumnya aku juga telah berjanji kepadamu, bukan? Kalau begitu, ini janjiku Paman, janjiku padamu dan pada Via bahwa aku akan selalu menjaganya, melindunginya dan tentu selalu mencintainya. Aku berjanji Paman, ucap Zidane mantap dengan nada yang terdengar tegas. Baiklah, aku tenang sekarang. Kemarilah biar aku memelukmu dulu, mungkin nanti aku tak akan bisa memelukmu lagi, ucap Tuan Danu dengan nada gurauan namun bibirnya mengukir senyum penuh ironi. Paman, Zidane mendekat dan merangkul tubuh pria itu. Dada Zidane sesak mendengar kalimat candaan yang terdengar lebih seperti ucapan selamat tinggal itu. Ia tak bisa membayangkan jika Via yang mendengarkan langsung. Bagaimana hancurnya hati Via nanti, Zidane tak sanggup melihat Via menangis lagi. Ayah, Zidane, seru Via yang tiba-tiba saja masuk bertepatan dengan dua pria yang saling melepas pelukannya. Apa yang kalian lakukan? Apakah sekarang kau lebih menyukai ayahku? Via mencibir seraya berjalan mendekat. Tangannya meraih ponsel di atas nakas dengan hati-hati agar kedua pria itu tidak menyadarinya. Kemudian ia bergelayut manja pada lengan Zidane. Kau cemburu pada ayahmu sendiri? Tuan Danu menggeleng seraya tersenyum haru melihat Via dan Zidane berdiri bersama. Kini ia telah menyerahkan sepenuhnya putri kesayangannya itu kepada laki-laki yang amat ia percayai. Karena entah bagaimana, mereka bisa bertemu dan saling mencintai. Mungkin takdir yang menuntun langkah mereka untuk bertatapan satu sama lain. Kau ini, Zidane mencubit kecil hidung Via dengan gemasnya. Kau berbohong kan? Sam mengatakan kau tidak meninggalkan apapun padanya, ucap Via berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Benar.
Mungkin dia lupa, Zidane memasang wajah datarnya agar Via tak dapat membaca ekspresinya. Tapi itu terlambat, karena Via sudah mengetahui mereka telah berbicara serius meskipun entah apa yang dibicarakan. Ya sudah, aku mau ke toilet dulu. Kalian lanjutkan lagi saja mengobrolnya. Tapi ingat, dilarang membicarakan wanita lain. Oke, ancam Via dengan garangnya tapi kemudian ia tersenyum seraya melangkah keluar. Lihat, Paman, putrimu benar-benar menakutkan, kedua pria itu menggeleng bersamaan. Via memilih toilet di lantai yang sama, karena di lantai itu memiliki sedikit pengunjung sehingga kemungkinan besar toilet itu akan sepi. Via memasuki salah satu bilik kamar mandi dan meraih ponselnya di dalam tas kecil yang ia bawa. Ia memutar rekaman suara itu. Awalnya ia begitu serius mendengar dengan alis berkerut. Tapi di saat kalimat-kalimat terakhir itu terdengar, wajah Via mulai memerah. Matanya panas hingga menimbulkan genangan air di sana. Hingga akhirnya tumpah dan banjir ketika ia mendengar kalimat terakhir yang ayahnya ucapkan pada Zidane. Baiklah, aku tenang sekarang. Kemarilah biar aku memelukmu dulu, mungkin nanti aku tak akan bisa memelukmu lagi. Via membungkam mulutnya dengan satu tangan. Ia menahan tangisnya agar tak bersuara. Di dalam bilik itu, Via menangis pilu. Kembali ia merasakan sakit yang teramat sangat pada dadanya. Relung hatinya tersayat-sayat mendengar kalimat di mana seakan-akan ayahnya mengucapkan salam perpisahan. Dinding bilik itu menjadi saksi Via menangis dalam diam. Di sebuah supermarket, terlihat Louis dan Kristal sedang berbelanja. Louis dengan santainya mendorong troli saat Kristal tengah sibuk memilih barang-barang belanjaan. Namanya wanita, pasti akan sangat lama baginya memilih barang satu ke barang lainnya. Tapi Louis tetap sabar menemani Kristal yang kini sudah resmi menjadi kekasihnya itu. Kristal menggunakan pakaian kasualnya dan ia menggunakan topi untuk sedikit menutupi wajahnya. Sedangkan Louis, ia menggunakan hoodie hitam untuk menutupi kepalanya. Mereka yang notabene merupakan seorang public figure harus menjaga privasi mereka, ditambah lagi sepasang kekasih itu belum mengumumkan hubungan mereka ke media. Jadi mereka harus ekstra hati-hati agar tak menimbulkan gosip-gosip miring. Low, apakah kau lelah? Maaf membuatmu menemaniku berbelanja selama ini, Kristal menoleh ke arah Louis sambil tersenyum sendu. Aku sudah terbiasa menunggu, sayang. Jangankan menunggumu berbelanja, menunggumu membalas cintaku saja aku bisa. Louis menaikkan kedua alisnya seraya tersenyum manis kepada Kristal. Low, aku serius, ucap Kristal pelan seraya memalingkan wajahnya yang sudah merah karena malu. Aku juga serius, ucap Louis tegas. Hal itu malah membuat Kristal makin memanas wajahnya. Low, masak untukku ya, ucap Kristal manja sambil menggoyang-goyangkan hoodie yang Louis pakai. Apa saja akan aku lakukan untukmu, Tuan Putri, Louis mengusap kepala Kristal dengan penuh kasih sayang. Kristal begitu gembira masih memegangi tangan Louis agar bertahan di kepalanya. Ia berjalan mundur sambil tersenyum manis ke arah Louis. Hingga tanpa sengaja ia menabrak seseorang dari belakang.